Mohon izin, Bang Zuma. Siap. Konsep Tuhan saya sudah dengar tadi jelas bahwa itu tunggal, esa. Tapi saya membaca beberapa terjemahan Quran seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah 23, Al-Hijr 09, kemudian surat Yasin 77 sampai 79. Allah itu berkata kami. Nah, menurut pemahaman saya bahwa kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak, berarti lebih dari satu. Kami atau kita. Jadi kalau kata ganti orang kan ada kami, kamu, mereka. Ada aku, engkau, dia. Tunggal. Nah, sementara dalam beberapa ayat saya baca, ada kata kami ditulis di sana. Allah berkata kami. Nah, pemahaman saya tentang kami ini berarti tidak sendiri. Lebih dari satu. Oke, terima kasih. Baik. Yang pertama saya jawab ya terkait pertanyaan Pak Pendeta ini. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat bagus untuk mengasah kembali pengetahuan kita khususnya umat Islam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka fa'buduni, sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami, maka beribadalah untuk menyembah kami. Tidak, tapi menyembah aku. Lalu kenapa menggunakan kata kami? Karena pada saat Allah mengutus, Allah menyatakan kebesarannya, bahwa makhluk yang digunakan oleh Allah itu tunduk pada perintahnya. Maka Allah melibatkan makhluknya sebagai wujud kebesarannya dalam pengutusan tersebut. Sebagai wujud kemuliaan Allah, maka Allah menggunakan kata kami. Bukan menunjuk kepada hakikatnya. Kami mengutus, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Kenapa kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus, malaikat Jibril yang datang kemudian menghantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika malaikat Jibril diutus kepada Siti Maryam. Kata kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kami bukan berarti jamak, tapi kami bisa juga berarti tunggal. Jadi yang mengutus Rasulullah di sini hanyalah kemudian Allah, tetapi dalam pengutusannya kemudian Allah melibatkan makhluknya. Dalam mengutus Al-Quran, yang mengutus hanyalah Allah, tetapi untuk sampai Al-Quran itu ke atas muka bumi, sampai kepada manusia, Allah melibatkan makhluknya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa kata kami? Sumber Al-Quran aku, wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melibatkan makhlukku yaitu Roh Kudus, maka Allah menggunakan kata kami. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tapi ketika Allah menginstruksikan makhluknya untuk beribadah, Allah tidak pernah mencerminkan beribadah kepada Tuhan yang jamak, tetapi Allah senantiasa perintahnya ana, aku. Tidak pernah dia mengatakan nahnu, tapi ana, aku. Contoh pembuktian bahwa kata kami atau nahnu atau Elohim itu tidak mesti adalah jamak, kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1.
Di dalam kitab Keluaran 7, di situ jelas terurai bagi kita yang belajar tentang ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Apakah Nabi Musa banyak? Tidak. Nabi Musa itu cuma satu. Kenapa harus Elohim? Kenapa tidak Eloh? Satu saja. Tapi kenapa Elohim? Itu jamak itu. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Elohim itu jamak, bukan Eloah, tapi Elohim. Membuktikan bahwa narasi Tuhan dalam berfirman itu bisa dipahami dengan memahami original teksnya. Semisal Al-Quran harus paham betul original teks Al-Quran. Semisal Taurat harus paham betul tentang Taurat, bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Makanya ketika ada ruah Elohim, itu bukan berarti Tuhan itu banyak atau Tuhan itu adalah roh, tetapi di situ mencerminkan bahwa Tuhan sedang berkarya untuk menciptakan alam semesta. Saya kira begitu, Bang. Demikian dari saya.